bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah hanya ada satu ayat yang mengandung permohonan doa hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah menjelaskan jalan yang lurus itu jalan yang mana. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Kemudian kita bertanya, siapa orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus ini? Kita tidak boleh menafsirkannya dengan tafsiran liberal menurut kemauan kita. Apalagi hari ini kita hidup di era materialisme, era dunia oriented, di mana kemudian orang menyangka kenikmatan itu adalah bila kita memiliki kekayaan materi. Seolah-olah kemudian ada anggapan karena tafsirannya liberal, orang yang di atas siratul mustaqim bergantung kepada banyak sedikitnya materi dia, padahal bukan itu urusannya. Maka kita lihat di dalam surat yang lain penjelasan dari Allah langsung, surat An-Nisa ayat 68-69. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Artinya, dan pasti kami tunjuki mereka kepada siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat karena menempuh jalan itu, dari kalangan an-nabiyyin, para nabi-nabi, as-siddiqin, para orang-orang yang sidq, yang jujur, yang benar ucapannya, benar perilakunya. Yang ketiga, asy-syuhada, para orang-orang yang rela menyerahkan jiwa raganya di jalan Allah Ta'ala sampai terbunuh oleh musuh-musuh Allah dalam medan jihad fisabilillah. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baiknya teman. Jadi saudaraku rahimakumullah, jelas Allah menggambarkan ada 4 kelompok manusia yang kata Allah mereka ini mendapat nikmat karena menempuh siratal mustaqim. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah dan kita sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, silahkan kita meminta menjadi salah satu dari 4 kelompok itu. Sudah barang tentu kelompok pertama mustahil kita menjadi bahagian dari itu, karena pintu kenabian sudah tertutup. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat Al-Ahzab merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, yang karenanya beliau dijuluki juga Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Tidak mungkinlah kita menjadi nabi. Kemudian kelompok kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar ucapannya, benar perilakunya. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu sedemikian benarnya dalam perilaku dan ucapan sampai-sampai Nabi memberikan gelar kepada sahabat mulia ini sebagai as-siddiq, laki-laki yang senantiasa benar ucapannya, benar perilakunya. Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini kita hidup di dalam era penuh fitnah. Kita hidup dalam era yang kata Nabi kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Di era ini tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang teroris dikatakan pejuang hak asasi manusia, sebaliknya yang saleh, yang mujahid fisabilillah dituduh teroris. Ini zaman di mana kedustaan, hoax sedemikian membanjiri kehidupan kita. Sehingga di zaman seperti ini untuk menjadi siddiqin tampaknya sulit sekali.
Karena dalam salah satu syarat siddiqin ini Allah sendiri mengatakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang selalu jujur ucapannya, perilakunya benar, ucapannya benar. Dan hari ini mencari orang yang benar itu sulit sekali, sehingga kemungkinan kita menjadi golongan siddiqin ada, tetapi kecil sekali di zaman seperti ini. Kemudian kelompok kedua, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kita hidup di satu negeri yang tidak ada medan perangnya dalam pengertian jihad fisabilillah. Karenanya menjadi syuhada pun sulit mungkin di negeri seperti ini. Peluang itu menjadi kecil sekali. Namun itu bukan berarti kita harus berputus asa, karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang mencari mati syahid dengan kesungguhan, dengan kejujuran, maka dia akan menemui derajat mati syahid sekalipun dia meninggalnya di atas ranjangnya. Karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin ketika menjadi khalifah, beliau ketika pergi haji, beliau kemudian berdoa, dan doanya terdengar oleh seseorang yang duduk di sampingnya. Doanya kurang lebih berbunyi, Allahumma rzuqni asyhadata fi ardin nabi. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid di negeri Rasul, di negeri Nabi, maksudnya di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, kawan yang mendengar ucapan doanya Amirul Mukminin ini pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, tadi aku sempat mendengar doamu begini dan begitu. Apa mungkin wahai Amirul Mukminin engkau mendapatkan mati syahid di kota Madinah, sedangkan sekarang perang sudah tidak ada di kota Madinah? Tentunya kalau mau perang harus meninggalkan kota Madinah, ke Rum, ke Persia, ke tepi-tepi negeri khilafah waktu itu. Apa jawab Umar? Kata Umar, aku sudah memohon kepada Allah, aku serahkan urusannya kepada Allah. Dan ternyata tidak lama setelah dia berdoa seperti itu, suatu ketika dia sedang sholat subuh, memimpin sholat subuh di kota Madinah. Kita tahu kisahnya, sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak majusi penyembah berhala api dari Persia yang membenci Umar bin Khattab karena dia berhasil membebaskan Persia dari kemusyrikan menjadi Islam. Dia tidak suka dengan itu. Dan di zaman itu orang menyusup sholat subuh gampang sekali karena belum ada listrik, gelap gulita sholat subuh itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, silahkan, kita boleh meminta kepada Allah mati syahid sekalipun kita hidup di negeri yang tidak ada medan peperangannya, karena boleh jadi kematian syahid itu datang kepada kita dengan cara yang lain. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ditikam, dia masih hidup, masih ada umur, dia pun bertanya kepada sahabat, siapa yang membunuhku? Siapa yang menikamku? Maka kata mereka, Abu Lu'lu'ah, si budak majusi dari Persia. Alhamdulillah, dia bersyukur. Dia bersyukur bahwa yang membunuh dirinya bukanlah saudara muslimnya, tetapi yang jelas-jelas orang kafir, sehingga peluang dia mati syahid menjadi lebih besar lagi. Nah, adapun kelompok yang keempat adalah kelompok as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, mungkin kita lebih besar peluang menjadi golongan orang yang saleh dengan cara kita memperbanyaklah amal saleh kita sebanyak-banyaknya, baik itu yang sifatnya hablum minan nas, hubungan antar manusia, maupun hablum minallah yang berarti amal ibadah kita perbanyak. Dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza zahara al-ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Apabila kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah terkejut mendengar hal itu, langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak ada orang-orang soleh di tengah masyarakat itu? Kata Nabi, ada, tetapi mereka ikut tewas. Terus ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib orang-orang soleh itu? Kata Nabi, mereka ikut tewas dikarenakan azab yang merata itu, namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita sekarang hidup di era yang fitnahnya luar biasa banyak. Kemaksiatan, kemungkaran, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kezaliman luar biasa merata di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita.
Karenanya tadi Nabi mengatakan ibarat kayak malam yang gelap gulita. Dan puncak dari malam gelap gulita ini adalah datangnya tanda besar yang pertama, yaitu peristiwa ad-dukhan. Ad-dukhan ini peristiwa yang diawali dengan batshatal kubra, hantaman keras yang datang dari langit, yang dalam surat At-Tur diungkapkan oleh Allah dengan kalimat wa iyyaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum. Bila mana mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, niscaya mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mempunyai pendapat bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal adalah tanda berupa ad-dukhan ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa ad-dukhan merupakan azabun alim, azab yang pedih. Jadi saudaraku rahimakumullah, menjadi nabi kita sulit, menjadi siddiqin juga sulit, menjadi syuhada juga sulit. Mari kita berlomba menjadi golongan as-salihin, dengan cara kita memastikan berbagai amal kita adalah amal-amal yang saleh semata antar manusia, dan amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi dan dilandasi keikhlasan murni lillahi ta'ala perbuatannya. Niscaya mudah-mudahan kita termasuk golongan as-salihin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Apa kesamaan 4 kelompok manusia ini? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Kesamaan mereka berempat ini adalah di muqaddimah ayat 69 surat An-Nisa. Allah sebutkan wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi saudaraku rahimakumullah, apapun pilihan kelompok yang Anda ingin pilih, pastikan diri Anda menjadi hamba Allah yang menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ya, prioritas utama kepatuhan kita. Karena sesungguhnya inilah kunci hakikat orang dia katakan di atas siratal mustaqim, bahwasanya dia menjadikan Allah dan Rasulnya number 1 and number 2 order of obedience, ya, ketertiban, ketaatan dan kepatuhannya. Hal ini penting saudaraku rahimakumullah, karena hari ini kita hidup dalam satu zaman yang kata Nabi SAW inilah adalah babak keempat perjalanan sejarah umat Islam ini, babak mulkan jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan memang realitasnya demikian. Semenjak runtuhnya khilafah tahun 1924 1342 Hijriah, negeri-negeri kaum muslimin berlomba-lomba mencari sesuatu selain Allah dan Rasulnya yang dijadikan nomor 1 ketaatannya. Padahal semestinya, dan memang sejarah membuktikan selama beribu-ribu tahun, khalifah kadang-kadang adil, kadang-kadang zalim, tetapi yang penting software leadershipnya nggak pernah berubah. Allah wa Rasul, Allah dan Rasul adalah top leadersnya, ya. Maka disebut software leadership. Kita hari ini dipermainkan oleh musuh-musuh Allah untuk sibuk mencari-cari hardware leadership, sosok pemimpinnya. Padahal pemimpin itu sekalipun dia hafal 30 juz, dia tidak boleh menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai ketaatan number 1-nya. Kenapa? Karena sistemnya demikian. Jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kesadaran kita melalui surat Al-Fatihah ini mendorong semangat kita untuk berjuang menyadarkan saudara-saudara kita lainnya bahwa cepat atau lambat, kalau kita ingin hidup dalam sebuah masyarakat dan tatanan kehidupan yang di atas siratal mustaqim, kita harus menjadikan syarat minimalnya, harga matinya adalah Allah dan Rasulnya above all, di atas segala-galanya. Lah Ustaz, kita kan bukan tinggal di negeri yang semuanya muslim. Kok begitu Ustaz? Lah memangnya dulu Nabi memimpin kota Madinah semuanya muslim? Tidak. Tetapi Nabi faham
dan Nabi yakin bahwa hanya dengan Islamlah rahmatan lil alamin ini akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kita terus menerus Pak berlindung di balik sesuatu. Bukan kita sebenarnya yang berlindung, kita berlindung di balik Allah dan Rasulnya. Cuma masalahnya Allah dan Rasulnya tidak boleh dijadikan sesuatu yang resmi dinyatakan sebagai pusat ketaatan kita. Akibatnya sesuatu yang selain Allah dan Rasulnya ini yang dijadikan tameng oleh orang munafik dan orang kafir di negeri-negeri kaum muslimin, tanpa kecuali di negeri Nusantara yang kita cintai karena Allah ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, ketika kita ingin optimal mentaati Allah dan Rasulnya, mereka menghadang kita, mereka menuduh kita sebagai pihak yang intoleran, pihak yang radikal, pihak yang tidak mau tunduk kepada sesuatu yang kata mereka adalah menjamin kesejahteraan, persatuan dan kesatuan. Padahal semua itu adalah bikinan manusia yang tidak mungkin bisa disetarakan dengan Quran dan Sunnah. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup, khatib ingin membacakan beberapa ayat yang sudah sering khatib bacakan, termasuk di Telkom ini, walaupun di Istiqomah dahulu kala kami membacakannya. Tetapi mudah-mudahan rangkaian ayat ini bisa menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita menyelaraskan antara ucapan dalam doa kita di sholat kita dengan perilaku di luar sholat kita. Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allah Ta'ala berfirman, Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka akan berkata, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Jika ayat ini berhenti di sini Pak, sudah cukup buat kita. Oh, kalau mau jadi penghuni neraka, pastikan diri kita menolak mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata Allah ingin kasih kita pelajaran lain Pak. Di ayat berikutnya apa kata Allah? Mereka penghuni neraka ini melanjutkan ucapan mereka, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila. Mereka penghuni neraka ini melanjutkan ucapan mereka. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh di dunia dahulu kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Akhirnya di ayat 68 apa kata mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pemimpin dan mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi saudaraku rahimakumullah, kebanyakan manusia masuk neraka tidak mentaati Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Karena apa? Karena mereka menyangka mentaati pemimpin pembesar itu sifatnya harga mati, padahal tidak. Yang harga mati adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan mentaati pemimpin ada syaratnya. Syaratnya 2. Syarat pertama, pemimpin itu harus minkum, ulil amri minkum, pemimpin dari kalangan kalian, orang-orang yang beriman. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Jadi pemimpin baru dikatakan ulil amri minkum kalau dia dalam semua urusan tidak mau nengok kepada yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bahkan Allah menegaskan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Saudaraku rahimakumullah, we are living in difficult times. Kita sedang menjalani era yang sangat sulit saudaraku rahimakumullah. Tetapi everything has a beginning. Segala sesuatu ada awal mulanya Pak. Mari kita mulai dengan memastikan di dalam salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, di luar salat kita menunjukkan kepada manusia sebanyak-banyaknya, kepada Allah Ta'ala terutama, bahwasanya kita tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali orang itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sebab di ayat-ayat selanjutnya kata Allah, kita harus menegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan kami ya Allah ke dalam golongan mereka yang kau murkai dan mereka yang kau sesatkan. Sahabat Adi bin Hatim, mantan Nasrani, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa itu yang dimurkai Allah? Kata Nabi, al-Yahudi.
Waman humud dalun, dan siapa yang tersesat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, an-nasara, kaum Nasrani. Nah, saudaraku rahimakumullah, lengkap sudah kehidupan kita sekarang. Bayangkan, semenjak runtuhnya tatanan kita tahun 1924, Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan Allah izinkan yang memimpin dunia ini secara global, Pak, adalah Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Saudaraku rahimakumullah, perjuangan kita memang sangat berat, tetapi tidak ada yang berat kalau bersama dengan Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah.